Kabar terbaru kondisi Jordi Amat usai berdarah akibat disikut pemain Vietnam. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat memberikan kabar terbaru soal kondisinya seusai disikut pemain Vietnam hingga berdarah. Seperti diketahui, Jordi Amat harus ditandu keluar lapangan dalam laga kedua grup D Piala Asia 2023 Timnas Indonesia versus Vietnam. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha memang dimenangkan Timnas Indonesia lewat gol tunggal Asnawi Mangkualam. Akan tetapi skuad Garuda mengalami sedikit masalah walaupun mereka menang 1-0 atas Vietnam. Permasalahan ini yakni Jordi Amat harus ditandu keluar lapangan karena mengalami pendarahan di hidung. Pemain berusia 31 tahun tersebut mengalami pendarahan akibat disikut pemain Vietnam Nguyen Van Tung pada babak kedua. Akibat sikutan tersebut, Jordi pun langsung diganti oleh Shin Tae-yong karena hidungnya berdarah. Setelah ditandu keluar, Jordi Amat akhirnya memberi kabar perkembangannya seusai berdarah-darah di lapangan. Jordi Amat mengungkapkan kondisinya seusai melawan Vietnam melalui unggahan Instagram story-nya bahwa ia tengah duduk di rumah sakit. Akan tetapi dalam foto itu, Jordi seperti menunjukkan kondisinya baik-baik saja. Hal ini terlihat dari ekspresi dia, bahkan Jordi juga mengacungkan jempol. Lebih lanjut, Jordi memang belum memberikan kabarnya secara gamblang. Komentar jujur pelatih Vietnam Philippe Troussier setelah kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 terhenti usai kalah dari Timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha. Pada pertandingan ini, gol satu-satunya dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih ke gawang Philip Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meski masih memiliki sisa satu pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Pelatih asal Prancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. Troussier mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Troussier mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Troussier pun mengakui Timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara. Troussier mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Troussier pun mengakui di sepak bola menang dan kalah adalah hal biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi. Mentalitas pemain Timnas Indonesia jadi perhatian Shin Tae-yong jelang lawan Iran. Mentalitas pemain Timnas Indonesia mendapat perhatian serius dari Shin Tae-yong jelang menghadapi Iran dalam laga uji coba di Doha. Ini disebabkan lantaran mentalitas pemain skuad Garuda mengalami penurunan usai menelan 2 kekalahan melawan Libya. Dalam 2 laga uji coba melawan Libya, Timnas Indonesia gagal mengamankan kemenangan. Dengan rincian mencetak 1 gol dan menelan 6 kali kebobolan. Kekalahan itu membuat kepercayaan diri Elkan Bagot dan tim menurun. Maklum saja dalam 4 laga terakhir Timnas Indonesia belum pernah menang. Karena itu Shin Tae-yong berpikir keras untuk mengembalikan kepercayaan diri anak asuhnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga memotivasi agar para pemain Timnas Indonesia tetap memiliki semangat yang berlipat jelang bersua Iran. Sebab, Iran bukan tim ecek-ecek yang kini berstatus sebagai tim peringkat kedua terbaik Asia setelah Jepang. Setelah melawan Iran, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023. Shin ingin ubah karakter permainan Timnas lebih agresif. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, Shin Tae-yong berkeinginan untuk mengubah karakter permainan tim asuhannya menjadi lebih agresif melalui peran striker pada turnamen Piala Asia 2023. Dalam turnamen Piala Asia, Coach Shin membawa 6 penyerang. Melalui penampilan di Piala Asia, Shin ingin menunjukkan gaya baru permainan skuad Garuda pada ajang internasional.
Pertemuan Indonesia dengan Irak menjadi laga pembuka bagi kedua tim pada babak penyisihan grup D Piala Asia. Pada pertandingan tersebutlah, Shin ingin mencoba strategi baru yang lebih agresif dan tak lagi bertumpu pada dominasi pertahanan. Ia menilai strategi bertahan hanya membuat tim yang ia arsiteki tak bisa berkembang. Dengan pola baru, mental dan keberanian pemain akan lebih terasah. Shin mengakui bahwa langkah anak-anak asuhnya memang tidak mudah dan akan sulit untuk lolos grup dan mencapai babak 16 besar. Jalan Indonesia dalam ajang Piala Asia menghadapi ujian sulit sejak fase grup. Pada grup, Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang yang menjadi jawara Asia. Shin Tae-yong sudah tetapkan target timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023 harus menang atau cukup imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menetapkan target untuk melawan timnas Irak di Piala Asia Qatar. Apa ambisi arsitek asal Korea Selatan itu? Timnas Indonesia akan menantang Irak dalam partai pertama grup D. Shin Tae-yong menginginkan timnas Indonesia untuk bisa mengimbangi Irak demi bisa mewujudkan pencapaian 4 poin di grup D Piala Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi misi yang hampir mustahil untuk menahan Irak mengingat dalam pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tim berjulukan skuad Garuda ini dibantai 1-5. Sesudah melawan Irak, timnas Indonesia akan melawan timnas Vietnam dan timnas Jepang. Dalam perkiraan kalkulasi Shin Tae-yong, timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam, namun sadar diri dengan kekuatan Jepang yang memang mempunyai level berbeda. Dengan perolehan 4 poin, timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia sebagai satu dari 4 peringkat ketiga terbaik atau bahkan menjadi runner-up.